Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ulama anal ajillah, para kiai, para pinispuh, Kiai Mas'ud, Rasulullah, Kiai Yasin, Kiai Abdul Muhaimin, Kiai Hilmi Muhammad, Kiainya DPD, teman-teman jajaran PWNU, alhamdulillah hadir bersama kita Ketua PW Interlokal Pak Nizar. Saiki menawa istilahnya virtual nopo. Wong ketua PW disabi dadi sekjen Kemenak interlokal tok. Pak Fahmi, Pak Hasan, Pak Mukhtar, hadirin semuanya yang saya hormati. Ini hadirin semua, nggak ada yang out ini. Oh virtual ya, makanya out jadi di luar ruangan hadir out itu. Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan ini, alhamdulillah terima kasih saya diberi kesempatan untuk ikut tabarruk di dalam kesempatan ini. Ada kiai yang mengatakan kepada saya bahwa ya tidak suka dengan istilah baru tausiah itu. Dulu itu kita sudah bagus-bagus, ada mau izoh kenapa diganti tausiah. Tausiah itu pantasnya wong nek arep mati katanya gitu. Ya, tapi yang namanya istilah saja saya juga nggak ngerti tuh dari mana asal usulnya kok kita ikut-ikutan pakai istilah tausiah itu. Nah, padahal dulu itu NU yang jadi pelopor istilah-istilah beginian dulunya itu. Ya, kayak penutup pidato dulu wabillahi taufik wal hidayah itu dulunya dari NU. Kiai Ahmad Kendal itu Kiai Ahmad Abdul Hamid Kendal. Itu tadinya yang mempopulerkan pertama kali. Begitu populernya sampai yang bukan NU ikut make. Karena gampang kan, billahi taufik wal hidayah, semua orang bisa ngomong. Nah, setelah dipakai semua orang, Ki Ahmad mikir-mikir lah ini kok terus enggak patio NU ini, semuanya make gitu. Maka lalu dibuat formula yang baru yang kalau enggak NU, enggak santri susah nirukan gitu. Jadi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ila aqwamit thoriq, saya aja keliru, apalagi yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nek ora santri kangelan. Makanya seringkali kita ada yang tiru-tiru itu keliru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Maknanya jadi lain. Nah ini jadi populer, jadi NU yang dulu tukang bikin istilah gitu, sekarang kok kita ikut istilah yang dibikin orang, ini berarti kita kalah virtual ini sama yang lain ya. Nah tapi yang namanya istilah ya enggak apa-apa, bukan masalah besar. Dan saya sendiri juga tidak akan wasiat apa-apa di sini, mudah-mudahan umur saya masih panjang. Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah hal yang sebetulnya sudah berulang kali saya sampaikan juga, dan dulu saya jadikan pengantar sebagai tasawur masalah di dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tahun 2019 di Banjar. Yaitu tentang perubahan peradaban.
Karena ini bolak-balik saya sampaikan bahwa saya yakin Nahdlatul Ulama ini dilahirkan untuk menyongsong perubahan peradaban. Peradaban dunia ini berubah secara fundamental dan Islam harus menjawab. Kalau peradaban ini berubah menjadi sedemikian rupa, apa kata Islam soal ini? Bagaimana tanggapan Islam soal ini? Nah, kalau pertanyaan ditujukan kepada Islam, maka tidak ada yang berhak menjawab pertanyaan itu selain ulama. Itu sebabnya organisasi ini diberi nama Nahdlatul Ulama. Karena ulama ini harus menjawab apa yang harus dilakukan oleh Islam dalam menanggapi perubahan peradaban yang fundamental ini. Tahun awal abad ke-20 itu adalah tahun Perang Dunia Pertama yang berakhir dengan kekalahan Turki Utsmani dan memicu perubahan-perubahan konstelasi politik internasional yang kemudian mendorong aspirasi untuk menyusun satu tata dunia baru yang baru bisa diinisiasi sesudah Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Pertama, kemudian Turki Utsmani runtuh, kemudian pergulatan masih terus berlangsung yang berpuncak pada Perang Dunia Kedua. Nah, sudah Perang Dunia Kedua inilah kemudian ada inisiasi untuk membangun satu tatanan baru bagi peradaban dunia yang dimulai dengan apa yang disebut sebagai United Nations Charter pada tanggal 25 Juni 1945. Nah, apa inti dari visi yang dijabarkan di dalam United Nations Charter itu? Yang paling penting diantaranya adalah bahwa ada aspirasi untuk menata hubungan di antara berbagai penguasa politik, berbagai aktor politik di seluruh dunia ini di dalam satu tata hubungan yang lebih damai, dilandaskan pada diplomasi dan bukan pada persaingan militer. Sebelum Perang Dunia Pertama, hubungan antar negara itu ya soal saingan militer. Siapa yang militernya lebih kuat, itu yang dia bisa menduduki wilayah. Makanya tidak ada namanya perbatasan negara sebelum Perang Dunia Pertama itu tidak ada. Yang ada di mana satu kekuasaan mampu menempatkan kekuatan militer di situ, disitulah dia menguasai wilayah itu. Maka yang terjadi kemudian adalah benturan antar kekuatan militer di perbatasan berbagai negara. Turki Utsmani itu selama lebih dari 500 tahun itu terus-menerus terlibat dalam konflik perbatasan dengan negara-negara Kristen Eropa, kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Sampai kemudian karena kuat militernya berhasil menduduki sebagian dari Eropa, termasuk Albania. Albania itu tadinya Kristen Eropa, tapi berhasil diambil alih oleh Turki Utsmani. Termasuk sebagian dari Serbia yang kemudian sekarang menjadi Bosnia Herzegovina. Di Serbia itu selama 150 tahun menjadi medan pertempuran yang tidak selesai antara Turki Utsmani dan kekuatan militer kerajaan-kerajaan Kristen Eropa yang pada waktu itu dipimpin oleh Austria. 150 tahun. Perang tidak berhenti sampai berakhirnya dengan Perang Dunia Pertama dengan kekalahan Turki Utsmani. Yang kemudian seluruh wilayah Serbia itu
dikuasai oleh Partai Komunis, berdirilah negara Yugoslavia yang dipimpin oleh Josip Broz Tito itu. Nah, ini keadaan tata dunia sebelum Perang Dunia Pertama. Nah, Turki Utsmani runtuh. Bisa Bapak Ibu bayangkan, Turki Utsmani ini tadinya punya wilayah kekuasaan mulai dari Maroko sampai ke India Barat. Begitu luas. Begitu luas. Hanya beberapa yang lain seperti Bukhara itu ada satu kerajaan tersendiri, walaupun Islam juga, tapi tidak mau takluk kepada Turki Utsmani. Begitu juga di Afrika Tengah dan Barat itu ada sebagian yang dipimpin oleh kerajaan sendiri, dikuasai kerajaan tersendiri, tidak takluk kepada Turki Utsmani. Tapi selebihnya dari Maroko sampai India Barat, ini wilayah yang luas sekali. Semuanya adalah wilayah Turki Utsmani. Nah, ada yang agak jauh lagi, Asia Tenggara, ini banyak kerajaan-kerajaan Islam yang independen, yang berdiri sendiri, tidak ada Turki Utsmani, kekuasaannya tidak bisa menjangkau. Seperti yang kita miliki di sini. Ya. Kerajaan Jogja ini, ya, saya dengar Sultan Jogja itu mengatakan bahwa Jogja ini ada hubungannya dengan Turki Utsmani, dengan bukti bahwa ada bendera Turki diserahkan kepada Raja Jogja pada waktu itu. Tapi saya tidak percaya bahwa Keraton Jogja pernah berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Ya. Saya kira apa yang hubungan diplomatik yang terjadi pada waktu itu lebih merupakan rekognisi bahwa Turki Utsmani mengakui keberadaan Keraton Jogja sebagai keraton Islam, tapi bukan subordinasi. Tidak berarti bahwa Keraton Jogja harus tunduk kepada Sultan Turki. Jadi independen. Tapi jelas Turki menguasai wilayah luas sekali. Luas sekali. Nah, Perang Dunia Pertama kalah. Turki Utsmani kalah. Sehingga wilayah yang luas ini ambyar. Ambyar. Diduduki oleh negara-negara pemenang perang. Perancis menduduki wilayah tertentu, Inggris menduduki wilayah tertentu, Spanyol menduduki wilayah tertentu, Portugis menduduki wilayah tertentu. Nah, ini berlangsung sampai sekitar Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua keadaan masih begini, sebagian besar. Hanya ada beberapa, misalnya Inggris membantu keluarga Saud untuk menginisiasi berdirinya Kerajaan Saudi yang diproklamirkan pada tahun 1923. Nah, tapi yang lain-lain ini masih belakangan, yang lain-lain belum. Wong Turki Utsmani itu sendiri baru diumumkan bubarnya oleh Kemal Atatürk pada tahun 1924. Nah, belakangan bekas wilayah Turki Utsmani ini lalu dibagi-bagi, dijadikan negara merdeka masing-masing. Itu sebagian besar terjadi sesudah Perang Dunia Kedua dan banyak diantaranya lahir karena dorongan dari Indonesia. Terus terang. Karena pembukaan Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 ini menginspirasi berbagai negara untuk menuntut kemerdekaan masing-masing. Ketika kita nyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan pemerintah Indonesia pada waktu itu, Bung Karno, apalagi sudah kemudian relatif berhasil stabil, ini agresif sekali mendorong supaya negara-negara yang masih diduduki oleh bangsa asing untuk memerdekakan diri, termasuk membantu persenjataan dan lain-lain. Nah, sehingga lahirnya negara-negara baru. Nah, persoalannya kemudian negara-negara baru ini negara apa?
Republik Indonesia ini lahir berdasarkan inisiatif pergulatan dari dalam yang lama sekali. Sebelum diproklamirkan, ini sudah ada satu bangsa yang punya rasa identitas bersama. 1928 kita sudah mengumumkan Sumpah Pemuda sebagai deklarasi identitas bangsa. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia. Sejak 1928. Dengan wilayah yang sekarang kita punya ini. Nah, tapi banyak negara lain tidak punya latar belakang seperti itu. Sekarang kalau kita pikir, Yaman, negara Yaman, ini dari mana asal-usulnya? Identitas kebangsaan Yaman dari mana? Ini adalah garis yang didefinisikan oleh penguasa-penguasa Eropa waktu itu. Eropa membantu menginisiasi berdirinya kerajaan Saudi dan memberikan batas wilayahnya kepada kerajaan. Kekuasaanmu batasnya ini. Lah Yaman gimana? Ini untuk orang lain. Itu yang begitu itu, yang mendefinisikan itu negara barat. Negara Republik Mesir itu dari mana? Siapa yang membuat batasnya? Yang membuat batasnya negara penguasa Mesir pada waktu itu yaitu Perancis. Ketika merdeka digarislah itu kayak ngetok martabak itu. Wah ini Mesir, yang sini Libya, yang sini Tunisia. Nah ini termasuk misalnya ini Libanon. Tiba-tiba penguasa Mekah pada waktu itu, keturunan Syarif Hussein dan keturunannya tiba-tiba sudah kalian pindah aja, dikasih tempat di Yordania. Siapa yang bikin batas negara Yordania? Inggris. Jadi apakah ada bangsa Yordania? Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah ketemu dengan seorang warga negara Yordania, yang dia kehilangan bapaknya. Karena katanya waktu itu, bapaknya ini pergi ke kebun. Pada waktu itu bapaknya pergi ke kebun, sore-sore mau pulang dicegat tentara nggak bisa pulang. Kenapa? Karena antara kebun dengan rumahnya itu sudah jadi batas negara yang lain. Antara Israel dengan Yordania. Jadi dia nggak ngerti apa-apa. Itu rumahnya di Yordania, kebunnya di Israel sekarang ini gitu. Jadi dia tidak bisa pulang. Nah hal seperti ini terjadi. Apa itu bangsa Tunisia? Apa itu bangsa Aljazair? Dari mana asal usulnya? Ada sejarah. Kita punya sejarah panjang sekali mulai dari Sriwijaya, Majapahit, Mataram, ada Samudra Pasai, ada semuanya berikrar dalam Sumpah Pemuda. Di tempat lain nggak ada seperti ini. Tahun 2013 itu saya pernah diundang bersama dengan Gus Gofur. Saya datang ke Mesir, ke Universitas Kairo. Di situ ada lokakarya yang diikuti oleh intelektual ya kelas 1 di Kairo. Ada filsuf, sejarawan, ada Syekh dari Azhar ikut dan sebagainya. Apa topik dari lokakarya itu? Topiknya adalah menemukan akar jati diri Mesir. Jadi Mesir itu asal usulnya dari mana? Apa yang menjadi jati diri Mesir ini? Apakah Mesir purba zaman Fir'aun? Apakah Islam? Karena Bapak Ibu sekalian, memang ini bangsa-bangsa yang mengalami sejarah yang luar biasa selama ratusan tahun, mungkin sampai ribuan tahun. Mesir itu kan bangsa tersendiri secara etnik maupun bahasa. Tadinya itu bangsa Kipti. Tetapi ketika kemudian dijatuh ke tangan Islam, kekuasaan Islam, Mesir ini terarabkan secara total.
Sehingga identitas etniknya hilang, bahasanya hilang. Sekarang apa kita bisa mengidentifikasi mana bangsa Kipti? Enggak ada lagi. Mana bahasa Kipti? Enggak ada lagi. Yang ada bahasa Arab. Mesir adalah Arab. Begitu juga misalnya Syam. Syria itu bukan Arab. Itu Aramaik. Gus Dur menyebutnya Venesia. Palestina dan Lebanon itu orang Venesia, kata Gus Dur. Jadi bukan Arab. Tapi kemudian diarabkan secara total. Sehingga tidak ada lagi identitas asalnya, sudah jadi Arab. Begitu juga Libya, Tunisia, Aljazair dan sebagainya. Sementara yang menggaris-garis mereka jadi negara-negara tersendiri itu ya bukan bangsa mereka sendiri gitu. Jadi ini adalah bangsa-bangsa yang definisinya dibuat oleh orang lain. Kita bangsa Indonesia, kita mendefinisikan diri kita sendiri. Tapi bangsa lain, definisinya dibuat orang lain. Dan itu terjadi di mana-mana. Bangsa Brunei itu dari mana dapatnya? Bahkan bangsa Malaysia. Siapa yang mendefinisikan? Kenapa Patani harus masuk Thailand dan bukan Malaysia? Kenapa Mindanao harus ikut Filipina? Ini semua definisi yang dibuat oleh orang. Ini adalah nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia. Bahwa kita dikaruniai sejarah yang koheren sehingga sekarang ini kita masih identitas kebangsaan yang memang asli, yang genuine, yang kita definisikan sendiri, tidak dibikin orang. Nah, kembali kepada perubahan peradaban tadi, dulu tidak ada namanya perbatasan. Tidak ada kedaulatan perbatasan. Karena yang ada adalah persaingan militer abadi. Itu sebabnya Syam selama ribuan tahun ini menjadi wilayah yang maju mundur. Karena di situ menjadi tempat bertemunya dua kekuatan besar yang saling bersaing, yaitu Romawi dan Persia. Ketika Romawi kuat, tergusurlah Persia ke belakang, Syam dikuasai Romawi. Kalau Persia kuat, digusurlah Romawi ke belakang, Syam jatuh ke Persia. Ketika Arab bangkit dengan Islam, mendesak ke utara, inilah Syam ini sehingga jatuh ke dalam kekuasaan Islam. Ini yang terjadi dengan Syam, termasuk Al-Quds dan Yerusalem sekarang ini. Kenapa? Karena enggak ada rezim kedaulatan perbatasan. Ribuan tahun. Perlu diketahui bahwa tatanan begini ini yang menjadi dasar dari hampir semua wacana fikih dan syariat kita selama berapa abad. Wacana tentang Darul Islam dan Darul Kufur itu didasarkan pada ini. Wacana tentang Islam kafir dhimmi, harbi, muahad, musta'man ini semuanya didasarkan pada tatanan ini. Ya. Nah, baru kemudian sesudah Perang Dunia Kedua selesai, ada inisiatif untuk membuat kesepakatan di antara berbagai negara, lahirlah yang namanya United Nations Charter 25 Juni 1945. Dan baru kemudian pada bulan Oktobernya terbentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional yang berfungsi sebagai rezim internasional untuk mengawasi berbagai macam
hubungan antar negara yang berlangsung di berbagai belahan dunia ini. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, jelas bahwa dunia ini memasuki alam yang baru, yang berbeda dari yang ada sebelumnya. Nah, tentu lama kemudian bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin bangsa yang lain ikut menyetujui didirikannya negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara bangsa modern. Ini jelas-jelas bid'ah. Dicari di kitab gak akan ketemu. Namanya negara bangsa. Gak akan ketemu di kitab. Ini sesuatu yang baru, yang merupakan hasil ijtihad dari para ulama kita. Kenapa? Kenapa ulama-ulama kita menyetujui berdirinya negara bangsa ini? Karena sadar bahwa ini ada tata dunia baru yang harus kita sambut bersama. Itu sebabnya yang diwariskan kepada kita adalah faham untuk menolak semua seruan kembali kepada tatanan yang lama. Termasuk seruan khilafah dan lain-lain karena mau balik ke tatanan yang lama. Karena para ulama kita waktu itu sudah mengambil sikap bergabung dalam tatanan yang baru. Ini populernya harusnya berhenti nunggu azan ini. Nek cara kiai-kiai kuno ora pati dianggap terus ngono. Saiki ora pati pantes. Allah. Baik, nah ini yang pertama. Jadi lahirnya rezim kedaulatan perbatasan yang belum pernah ada sebelum Perang Dunia Pertama. Yang kedua, perubahan yang signifikan yang kedua, yaitu berubahnya fondasi kebangsaan. Sebelum Perang Dunia Pertama, hampir tidak ada. Belum semua, enggak semua, tapi hampir tidak ada
negara yang berdiri tidak di atas dasar identitas agama. Hampir semua pakai identitas agama dan aliran. Ada Turki Utsmani yang Sunni, ada Sofawi yang kemudian belakangan bubar, yang Syiah, walaupun belakangan bubar kemudian diambil alih oleh Turki Utsmani. Tapi agama. Demikian juga di Barat, ada kerajaan-kerajaan Katolik seperti Spanyol, Portugis, Italia, Jerman. Ada kerajaan-kerajaan Protestan seperti Belanda, kemudian Perancis mungkin ya, dan lain sebagainya. Ada kerajaan yang bikin pokoknya ya mengklaim agamanya sendiri, ya, mengklaim aliran Kristennya sendiri seperti Inggris yang bikin Anglikan. Inggris itu Anglikan, dia tidak mau ikut Calvinis, tidak mau ikut Vatikan, Protestan sendiri. Membangun strukturnya secara struktur otoritas keagamaannya ini berhimpit dengan struktur kekuasaan raja. Jadi raja itu adalah pemimpin agama. Itu sebelum Perang Dunia Pertama, semuanya begitu. Kecuali mungkin Amerika Serikat yang pada akhir abad ke-18 mungkin ya, itu diproklamasikan sebagai negara yang bebas, sebagai negara bebas. Itu sebabnya yang banyak berimigrasi ke Amerika kemudian adalah pelarian-pelarian dari Eropa ini yang terpersekusi karena dia memeluk agama minoritas yang berbeda dari agama kerajaan. Jadi orang Protestan yang tinggal di Spanyol, di Italia gitu itu lari ke Amerika karena pasti dipersekusi di situ. Orang-orang Katolik yang tinggal di Belanda lari ke orang-orang Skotlandia, orang-orang Irlandia yang mengalami konflik besar melawan Inggris dan sebagainya. Ini, yang lain-lain dasarnya agama, termasuk Turki Utsmani, sehingga wawasan politik tidak dipisahkan dari wawasan agama. Itu warisan kita sampai sekarang. Kalau kiai-kiai ini tahu semua lah. Semua kitab itu isinya gitu. Bahwa politik dan agama itu tidak dipisahkan satu sama lain. Tapi sesudah Perang Dunia Kedua, ini pondasi ini ternyata buyar. Negara-negara tadinya merupakan negara agama, memperlakukan diri sebagai negara terbuka. Sehingga Belanda misalnya tidak lagi mengklaim sebagai negara Protestan. Spanyol tidak mengklaim sebagai negara Katolik, begitu juga Italia dan lain sebagainya. Gereja Katolik hanya diberi satu kota kecil di situ sebagai konsesi politik yang diberi nama Vatikan supaya dia bisa punya klaim atas kekuasaan politiknya sendiri. Selebihnya hilang semua. Nah, persoalannya sekarang buat kita Nahdlatul Ulama ini, kiai-kiai kita ini dulu sudah setuju dengan ini. Sudah setuju dengan ini. Itu sebabnya kiai-kiai kita dulu ikut, bukan hanya menolak, melawan DITI Kartosuwiryo. Karena kiai-kiai kita sudah setuju untuk membangun negara tidak berdasarkan agama. Nah soal hujah fikihnya ya pokoknya nanti dicarikan. Itu. Ya kadang-kadang itu ya jawabannya itu gampang-gampangan Kiai dulu. Kiai Wahab Hasbullah ini luar biasa. Saya punya keyakinan bahwa Kiai Wahab ini wali peradaban betul. Wali peradaban betul. Wali itu kan macam-macam ya Pak Nezar ya. Ada wali suwo. Itu ada wali apa namanya, ada wali politik itu ada. Ya. Wali suwo itu ya yang suwo-suwonya mandi lah gitu ya. Suwonya mandi kayak Bilal apa itu mungkin wali suwo itu.
suweke mandi. Tapi ya jangan lupa ada wali yang suwuknya tidak mandi itu juga ada gitu. Padahal wali gitu. Karena bukan wali suwuk gitu. Wali ngilmu gitu. Dulu itu adiknya Mbah Bisri kakek saya namanya Kiai Misbah Mustafa. Punya menantu namanya Kiai Makmun. Kiai Makmun itu dulu terkenal dengan suwuk wedus. Yang mindah penyakit ke kambing itu loh. Ya, suwuk wedus. Nah sekali waktu ada alumni pondoknya santrinya Kiai Misbah sowan. Tanya sama Kiai Misbah, arep nang ndi kowe? Gini iki lho. Mbah jeneng ngene Gus Makmun. Apa? Nggih nyuwun suwuk bojo kula niki sakit. Makmun niku santriku. Nek suwuke ngono ya menawa mandi aku, ora sarana kena tak suwuk aku wae dari menika. Mbah Misbah. Ya akhirnya terpaksa manut cari air besok Mbah Misbah kasih kono mulai. Iku nek seminggu ora ono perkembangan rene neh ya. Nah sudah, ternyata seminggu kemudian balik lagi ternyata santri. Balik lagi beneran. Piye? Mboten nonton perkembangan ya Mbah. Kata Mbah Misbah, saiki kowe ngerti nek aku iki dudu Gusti Allah. Kok meneh makmun. Jadi ada yang tidak mati suuknya itu ada. Kiai ngilmu. Kiai wali ngilmu, wali pendidikan. Kayak Mbah Ali itu wali pendidikan. Saya mendapat riwayat dari Kiai Mas Duki Mahfuz, Allahyarham, Malang bahwa Kiai Ali Maksum itu punya maziyah memasukkan ilmu kepada santri tanpa mengajar. Ilmu dilebokno. Orang ngaji pinter. Itu Kiai Ali punya mazhab begitu. Menurut Kiai Mas Duki namanya wali pendidikan. Ada yang wali politik itu biasanya jago apa-apa menangan, itu biasanya wali politik. Umpamanya kok sing dijago orang menang, ya ini sing menang. Nah, Kiai Wahab ini wali peradaban. Karena inisiatif Kiai Wahab Hasbullah ini luar biasa sinkronnya dengan arah perkembangan peradaban. Semuanya inisiatif Kiai Wahab. Mulai dari Taswirul Afkar, sampai kemudian Nahdlatul Tujjar, Nahdlatul Waton, sampai dengan Nahdlatul Ulama. Ini Kiai Wahab Hasbullah. Dan Kiai Wahab itu karena beliau ini campuran antara usul dengan basirah ruhaniyah. Sehingga kalau yang nanya ini kira-kira dijelaskan tidak paham ya dikasih jawaban enak-enakan aja sama Wahab. Ditanya kenapa keluar dari Masumi, pokoknya yang penting duwe bis dewe. Kita tidak mau bersatu kok, bersatunya kusir sama kuda. Kita disuruh jadi kudanya, jadi bisa betitok, gitu Mbah Wahab. Ditanya, kenapa kok kita ikut Nasakom? Serasah melu ngomong, gue kitabmu, kitab Menara Kudus aku sing tak waca kitab terbitan Mesir dari mana? Mbah Wahab itu. Tapi semua inisiatifnya ini mendorong kepada atau selaras dengan arah perkembangan peradaban. Jadi ingat pertama, dari tidak adanya rezim perbatasan menjadi lahirnya rezim kedaulatan perbatasan. Dari negara tanpa identitas agama menjadi negara kebangsaan. Ya, negara dengan identitas agama menjadi negara dengan identitas kebangsaan. Ini baru. Dan sesudah Perang Dunia Kedua ini baru diinisiasi sebagai visi. Tapi belum sungguh-sungguh mapan sebagai tatanan yang baru. Belum sungguh-sungguh mapan. Sehingga masih rawan sekali, masih rentan sekali sampai hari ini. Jelas sebagian besar negara-negara yang ada, ini sudah memegang prinsip ini. Prinsip kedaulatan perbatasan dan negara atas dasar
kebangsaan. Tapi masih ada sejumlah negara yang belum. Bahkan belum menghormati rezim kedaulatan perbatasan itu sendiri. Apalagi krisis Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ini kemudian disusul dengan krisis perang dingin antara Amerika dan Soviet yang berujung dengan bubarnya Uni Soviet. Ini kacau balau. Maka jangan heran kalau belakangan ini tiba-tiba Rusia menganeksasi Crimea yang resminya sebetulnya merupakan bagian dari kedaulatan Ukraina. Jangan heran kalau kemudian Azerbaijan menyerbu dan menduduki Nagorno-Karabakh yang resminya merupakan wilayah dari Armenia. Jangan heran ketika tiba-tiba sekarang ini Turki mengebor minyak di wilayah laut Siprus. Karena ini masih rentan. Masih rentan semua. Nah di antara, ini kemarin ada yang nanya tentang Israel Palestina sampai PW, jadi enggak ini bikin pernyataan ini. Alhamdulillah. Nah termasuk Israel Palestina ini adalah sisa-sisa residu dari tatanan lama yang kemudian tidak bisa diintegrasikan, belum bisa diintegrasikan ke dalam tatanan baru. Kenapa? Karena eksistensi masing-masing sekali lagi diinisiasi bukan oleh sejarah yang asli berkembang di wilayah itu. Sehingga kalau kita tanya sekarang bagaimana klaim orang-orang Yahudi terhadap Palestina, dia itu lompat klaimnya zaman Nabi Sulaiman. Lompat ribuan tahun. Gitu. Nah kalau kita ditanya bagaimana klaimnya Pak Nizar ini terhadap Jogja. Kalau 1000 tahun yang lalu nggak dapat klaim dia ini entah punyanya siapa ini Jawa ini. Nusantara ini 1000 tahun yang lalu diduduki siapa kita nggak ngerti. Nah orang-orang Yahudi ini ngambil klaimnya dari zamannya zamannya Nabi Daud, zamannya Yusha bin Nun, klaimnya itu. Tapi berhasil didirikan karena diinisiasi oleh kekuatan-kekuatan besar pemenang Perang Dunia Pertama dan Kedua. Menang perang 2 kali ini. Inggris sama Amerika ini menang perang dunia 2 kali. Menang perang dunia pertama, menang perang dunia kedua. Sehingga ada deklarasi Balfour, lahirlah Israel tahun 1948. Tapi lagi-lagi ini belum integrated ke dalam tatanan yang baru karena semuanya masih sengketa. Dia deklarasi tapi banyak negara lain tidak mengakui keberadaannya. Dia deklarasi tapi di mana batas-batas wilayahnya sampai sekarang masih dalam sengketa. Nah, walhasil Bapak Ibu sekalian, ya, selama Israel ini tidak dimasukkan di dalam tatanan pasca Perang Dunia Kedua, yaitu yang menyangkut perbatasan, rezim kedaulatan perbatasan dan negara berbasis kebangsaan, bukan agama. Selama itu pula sebetulnya Israel ini masih punya ruang untuk mengklaim modus operandi pra Perang Dunia Pertama. Jadi apa? Ya bukan soal perbatasan, soal kekuatan militer. Siapa yang menduduki dan siapa yang berkuasa secara militer atas wilayah itu. Sampai sekarang. Jadi sebetulnya kalau ada banyak negara tidak mengakui keberadaan Israel, itu Israel untung. Israel untung. Karena itu berarti perbatasannya belum didefinisikan. Dan dia masih punya kesempatan untuk mencari
Itu masalahnya sekarang. Ya, tapi jelas ini tidak populer lah. Kalau kita bilang mari kayak Gus Dur itu, mari kita akui keberadaan Israel. Wah, di demo orang di sini nanti. Ya tapi intinya kayak gitu masalahnya. Nah maka, tapi persoalannya gini. Kita ini berhadapan dengan realitas yang memang apa boleh buat, kita harus memprosesnya dengan strategi yang lebih decisive, strategi yang lebih jelas, yang lebih mengarah kepada jalan keluar. Kalau orang protes, ini sudah berapa tahun, sejak 48 itu. Sudah 70 tahun lebih orang protes sampai hari ini. Perang sudah berulang-ulang, ini sudah kayak rutin perang. Diplomasi sudah berulang-ulang, teriak-teriak di PBB. Kenapa 70 tahun lebih ini semua tidak mencapai hasil? Karena pertama ada kekuatan yang memang real, tidak bisa diabaikan, yang mendukung keberadaan Israel. Tidak bisa diabaikan. Nah, kedua, karena akar dari konflik itu begitu dalam. Begitu dalam sehingga kalau akar masalah ini tidak diselesaikan, apapun solusi politiknya, apapun format politik yang diterapkan, tidak akan menjamin adanya perdamaian. Misalnya begini, orang Yahudi memusuhi orang Arab, itu dasarnya apa? Kenapa orang Yahudi musuhi orang Arab? Dasarnya apa? Dasarnya agama. Agama. Kalau ada orang Yahudi tidak memusuhi orang Arab, menurut sebagian mazhab Yahudi yang sekarang dominan di Israel, kalau tidak mau memusuhi orang Arab itu maksiat. Gitu. Fasik. Ada orang Yahudi kok tidak musuhi orang Arab itu fasik. Ya enggak? Termasuk Kristen. Oke, sekarang Kristen dulu sekarang. Kristen itu juga, walaupun ada yang mendukung Yahudi, yang evangelis mendukung Yahudi, tapi ada sebagian mazhab Kristen yang mewajibkan untuk memusuhi Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi membunuh Tuhannya Kristen, Yesus. Karuan. Kristen. Kenapa orang Islam memusuhi Yahudi? Kenapa? Alasannya apa? Lu sampean itu ketemu orang Yahudi aja belum pernah kok, sekarang musuhi itu loh. Kenal satu orang aja. Kalau saya lumayan banyak kenalan saya Yahudi-Yahudi. Sampean enggak kenal kok ikut musuhi. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Agama. Dasarnya agama. Ya enggak? Saya kan merasa kalau saya musuh Yahudi dapat pahala itu. Kan gitu. Kalau enggak musuh Yahudi dosa saya. Iya apa iya? Iya kan? Dasarnya agama. Jadi ini begitu dalam sekali sehingga masuk ke dalam mindset keagamaan dari semua pihak. Ya. Sehingga walaupun misalnya ada kita sekarang, oke mari kita bikin 2 negara. Ini Yahudi, ini Israel. Kita diferensikan batasnya. Ini batasnya Israel, ini batasnya Palestina. Berdampingan. Bisa damai enggak kira-kira? Enggak akan bisa damai. Enggak akan bisa damai. Itu sebabnya Israel sampai hari ini tidak mau, dia ngotot tidak mau melepaskan tepi barat. Karena kalau tepi barat dibiarkan dihuni oleh orang Palestina yang memusuhi Yahudi, celaka dia. Ini sekarang roket dari Gaza aja pusing dia, apalagi roket dari tepi barat ya.
Kenapa? Karena siapapun orang Palestina, orang Arab yang tinggal di tepi barat, pasti akan melakukan sesuatu untuk mengancam keamanan Israel. Kenapa begitu? Karena perintah agama. Karena perintah agama. Nah, maka kita tidak bisa kalau tidak mengadres ini. Gus Dur itu, saya kemarin datang di acara Jewish Global Conference yang diselenggarakan oleh American Jewish Committee tahun 2018 di Yerusalem. Dan saya dimaki-maki orang seluruh dunia pada waktu itu. Nah, mungkin karena diapurane Yahya wani-wani ngono gitu, kira-kira gitu. Sementara Gus Dur datang di forum yang sama, pidato di forum yang sama tahun 2002 enggak ada orang yang main 12 sitok. Ya, karena Gus Dur sing wani sapa kualat nek karo aku kan ora kualat. 6. Ya tapi ya saya harus katakan bahwa itu bukan keputusan yang mudah. Kenapa saya berani melakukan itu? Pertama karena saya butuh. Saya itu punya satu proposal yang saya yakin sekali bahwa ini harus dilakukan. Tapi membutuhkan portofolio yang kuat, membutuhkan ketokohan yang kuat untuk melaksanakan. Tokohan yang kuat itu ya misalnya ya apa presiden, apa ketua NU, ketua partai gitu. Nah proposal ini saya tawarkan kemana-mana nggak laku, nggak ada yang mau. Tapi karena saya yakin sekali ini harus dilakukan, saya bilang ini harus ya terpaksa harus saya lakukan sendiri. Tapi saya enggak punya suara. Sopo sekarang rungokno Katib Am iku lho, bekaka sopo. Wong Arab ae mbok oneni Katib Am ora mudeng. Wong iki Arab Jawa. Jabatan kok Katib Am bekaka sopo enggak ada yang ngerti. Maka saya butuh caper terus terangnya. Gimana supaya orang mau mendengarkan saya? Ini yang pertama. Tapi saya juga gak berani begitu saja. Makanya ketika diundang, ini undangan antar teman. Jadi kalau ditanya itu atas nama PBNU, atas nama siapa? Bukan atas nama siapa-siapa, suratnya aja gak ada kok. Suratnya itu loh gak ada. Oh ini jagongan, aku mau bikin gini, kamu datang ya. Ntar dulu, nanti tak pikir dulu. Habis itu telepon-teleponan, nggak pakai surat, nggak ada kepada yang terhormat Yahya Khalil Stakuf, Katib Am PBNU itu nggak ada. Apalagi Yahya Khalil Stakuf Bantim Pres itu tambah nggak ada lagi, saya belum jadi Bantim. Ini saya nggak berani begitu saja. Saya minta waktu, kemudian teman yang apa namanya menjadi ya menjadi perantara dari undangan ini. Saya bilang datanglah ke Indonesia, nanti saya ajak ketemu dengan guru-guru saya di sini. Dia datang ke Indonesia dan saya ajak sowan Kiai Maimun. Saya terang-terangan matur Kiai Maimun niku wonten rencang kula tiyang Yahudi. Badhe kula jak sowan mriki napa pareng. Ya mun kersa, ya gini. Saya ajak sowan Kiai Maimun. Kiai Maimun dalam pertemuan itu hanya Kiai Maimun yang ngendikan sampai 4 jam. Mulai jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Kiai Maimun tidak berhenti ngendikan. Termasuk soal isu Palestina. Sampai cerita mulai zaman Nabi Nuh segala gitu. Pulang dari sana teman saya Yahudi dia bilang sekarang saya mutlak yakin bahwa jawaban dari segala kemelut global hari ini ada di dalam Nahdlatul Ulama. Itu bahasa dia, ini kalimat dia. Now I am absolutely convinced that the answer for all this global disaster lays within Nahdlatul Ulama. Itu kata dia. Dan itu saya
matur kepada Lek Mus, Lek gini. Ada undangan ini terus. Lek Mus nanyanya, gue neng kono arep ngomong apa? Ya kula ajeng nurutno Kiai Maimun mawon. Kiai Maimun sudah ngendikan 4 jam, masa saya harus buat apa ngarang sendiri? Nirukan aja kan. Ya memang persis itu ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, pertanyaan buat kita sebetulnya bukan apakah kita mendukung Palestina atau tidak. Itu pertanyaan konyol. Itu pertanyaan konyol. Gitu. Kalau kita lihat realitas dari orang-orang Palestina, walaupun Palestina ini ya sebetulnya label yang asal-usulnya tidak terlalu jelas juga. Kenapa harus Palestina? Palestina itu bangsa Kan'an dulu itu yang dikalahkan oleh Yusha bin Nun dan Nabi Dawud. Nah, yang mereka yang sekarang ini apakah punya klaim atas nama Palestina itu ya silakan saja gitu. Tapi ya dari mana? Pokoknya mereka. Tapi kalau kita lihat realitas mereka, keadaan manusianya, kok masih nanya mau bela Palestina atau enggak, itu pertanyaan konyol. Ini pertanyaan yang tidak bisa kita terima. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya kita membela Palestina dengan cara apa? Itu pertanyaannya. Bukan apakah bela atau tidak. Tidak bisa. Orang-orang Israel itu sendiri menyadari kok tidak mungkin orang Indonesia kok tidak bela Palestina itu dari mana. Tidak bisa. Itu yang saya bilang waktu di Truman Institute di Yerusalem pada waktu itu. I'm here for Palestine. You invite me because I am for Palestine. Saya bilang. Mereka ngundang saya itu karena mereka tahu saya pro Palestina gitu loh. Kalau enggak, buat apa saya diundang? Gitu loh. Maka saya bilang, what can you expect from an Indonesian Muslim like me? I'm pro Palestine, that's obvious. You know that and you invite me. I am seeing that as a hope. Saya melihat ini sebagai harapan. Kalian tahu saya pro Palestina, kalian mau mengundang saya. Itu berarti masih ada kemauan untuk bicara. Ini harapan. Kita belum tahu bagaimana hasilnya. Tapi masih ada kemauan untuk bicara. Nah, lalu dengan cara apa? Jelas bahwa segala ini memang diperlukan. Demo-demo, protes-protes itu jelas diperlukan. Ya, tapi jelas bukan hanya itu. Jelas sumbangan donasi kayak begini ini diperlukan. Tapi jelas perlu lebih dari itu. Karena kalau cuma ini Pak, ini jadi industri sekarang. Di dunia ini sekarang ini tumbuh industri namanya industri bantuan Palestina. Saya sudah omongkan ke banyak teman, ayo kalau mau saya ajari caranya. Supaya bisa hidup dengan mengelola bantuan untuk Palestina. Enggak korupsi Pak, enggak, sah ini. Sah serius. Gimana caranya? Sudah ini saya bikin aja nanti supaya umum, banyak orang yang ini ya. Ini ijazah umum. Gini caranya, ini sudah praktek yang dilakukan di semua berbagai belahan dunia. Caranya begini, sampean bikin yayasan, ya, bikin yayasan dengan direktur, divisi-divisi, termasuk divisi keuangan, divisi ekspedisi, divisi relawan dan sebagainya ya. Sudah. Lalu tetapkan gajinya. Berapa gaji direktur, berapa gaji manajer keuangan, berapa gaji manajer ekspedisi, tetapkan gajinya. Fair aja, tetapkan gajinya. Pantasnya berapa? Ya. Ya. Lalu galang dana dari masyarakat. Kalau sampean bisa sebulan dapat katakan 1 miliar,
dana dari masyarakat yang 200-300 juta buat bayar gaji, selebihnya kirim ke Palestina. Tidak korupsi, Pak. Tidak ada korupsi, sah. Lah kamu kok dapat 50 juta setiap bulan gaji kok? Gaji, sah. Ya, nah ini yang belum punya kerjaan-kerjaan ini bisa dipraktekkan nanti ya. Jadi gitu caranya, enak. Kirim aja. Sekarang bagian ekspedisi, bagian relawan, semuanya butuh biaya. Harus dibiayai, duit dari mana? Kalau enggak dari penggalangan dana. Nah, saya tidak tahu ini nanti disalurkan kemana, tapi nanti pasti masuk di dalam manajemen itu. Dan ini sudah menjadi industri besar. Ini kan ada wilayah-wilayah yang renes, ada yang enggak pakai renes. Indonesia ini enggak pakai renes saja nih. Yang renes itu bangsa Inggris, Kanada itu renes. Jadi penggalangan dananya bisa dapat besar sekali. Makanya para pengelola itu bisa jadi miliarder di sana. Tapi tidak masalah karena nggak ada korupsi, nggak ada korupsi. Tapi bisnis ini hanya akan bertahan hidup selama orang Palestina masih menderita. Kalau orang Palestina sudah sejahtera, bisnisnya mati. Itu masalahnya. Nah, maka kita perlu lebih dari ini. Ada diplomasi antar negara seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita, mendesak PBB. Ya. Tapi kita tahu ini juga sudah 70 tahun lebih sejak Bung Karno. Sejak Bung Karno. Kenapa tidak bisa mendapatkan hasil yang decisive? Kenapa? Tidak ada kesimpulan lain kecuali bahwa itu belum cukup. Kita perlu lebih dari itu. Kita perlu lebih dari sekedar demo, kita perlu lebih dari sekedar penggalangan dana, kita perlu lebih dari sekedar diplomasi antar pemerintahan. Kita perlu lebih. Nah harus ada yang mengerjakan yang lebihan yang belum dikerjakan ini walaupun sulit sekali. Walaupun sulit sekali. Sulit sekali. Nah kemarin banyak orang nanya, saya tahu di media sosial, mana stakuf gitu kan. Dari kemarin. Ya saya betah-betahkan aja, sudahlah enggak apa-apa. Kemarin juga sudah dipisui, masa sekarang kaget gitu. Tidak masalah gitu. Nah kenapa ya? Karena saya sedang berikhtiar untuk kelebihan ini tadi. Yang belum ini. Ini saja baru rintisan. Ini saja baru rintisan. Yaitu melakukan ikhtiar dalam arena agama. Seperti yang saya jelaskan tadi. Karena ini bukan hanya masalah politik. Bukan hanya masalah militer. Tapi masalah agama. Tahun 2002 Gus Dur itu datang di forum seperti saya tadi. Dan di dalam diskusi dengan rabi-rabi Yahudi itu ada rabi Yahudi yang usul namanya David Rosen. Yang kemudian mewawancarai saya pada tahun 2018 kemarin. Di acara yang sama. Namanya David Rosen. David Rosen ini usul supaya di dalam seluruh upaya perdamaian Israel Palestina ini ditambahkan satu elemen yang selama ini tidak pernah diperhitungkan. Yaitu elemen agama. David Rosen usul begitu. Lalu Gus Dur komentar, ini usul yang bagus. Tetapi kita harus ingat bahwa di dalam masing-masing agama itu sendiri ada masalah yang lebih dulu harus diselesaikan sebelum agama bisa berkontribusi untuk perdamaian. Kalau kita ini masih meraja wajib membunuh orang Yahudi, ya bagaimana kita mau mendamaikan? Ya, kalau orang Yahudi masih merasa berhak menjajah orang non-Yahudi, bagaimana agama Yahudi bisa mendamaikan? Kalau orang Kristen masih merasa Yahudi ini harus dimusnahkan dari muka bumi kayak zamannya Hitler itu bagaimana bisa mendamaikan? Nah maka kita harus address ini pertama-tama. Dan ini bukan masalah gampang, sulit sekali. Masalah yang sulit sekali.
Tapi kita harus mulai. Dan mulai itu berarti memilih. Kita mau pilih damai atau pilih perang lagi, itu pilihan Pak. Gitu. Karena kalau soal dalil, perang itu dalilnya banyak. Kalau mau milih perang, dalilnya juga banyak. Insya Allah ora dosa, insya Allah. Milih perang itu. Lah kalau memilih damai, ini malah dalilnya lebih rumit. Dalilnya lebih rumit. Tapi saya berkeyakinan, sekurang-kurangnya untuk diri sendiri, dan saya berkeyakinan NU harus memilih perdamaian. Harus. Dan sudah dinyatakan kok NU. Muktamar Makassar sudah menyatakan NU pilih perdamaian. Jelas loh. Putusan Muktamar Makassar, NU pilih perdamaian. Kenapa pilih perdamaian? Karena para muassisun Nahdlatul Ulama ini dulu memilih ikut dalam tata dunia baru. Sudah memilih untuk ikut membangun tata dunia baru, itu sebabnya bahwa Wahid itu tanda tangan UUD 45. Tangan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan di atas penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan. Tanda tangan bahwa Indonesia ini cita-citanya adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu pilihan. Dalilnya yang disampaikan golek saiki dalile. Itu pilihan dari para muassis. Termasuk menyetujui di suratnya 7 kata. Itu pilihan. Gitu loh. Bahwa para muassis ini dulu mau begitu pasti ada dalilnya. Orang Mbah Hasyim kok membuat keputusan orang anggo dalil itu ketemu perang perkara. Sampai padha nyek Mbah Hasyim piye sampe? Mesti ana dalil cuma durung diwarahno sampean. Mulai kudu golek-golek dhewe, pasti ada dalil. Gitu. Tidak mungkin semua ini dilakukan tanpa landasan syariat. Maka keyakinan saya semua pilihan yang telah dibuat oleh para muassis adalah syariat. Fi maqamis syariah alaina. Itu. Kalau kita tidak punya keyakinan begitu, ya bubar wes, gak usah malah NU lah. Orang buta. Orang malah NU minggato. Gitu. Orang mau NU ya wes. Itu saja. Ini jelas kok. Sekarang ada teriak-teriak NU harus kembali kepada NU Mbah Hasyim, NU Mbah Hasyim. NU Mbah Hasyim adalah NU yang menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Itu NU Mbah Hasyim. Gitu loh. Kalau ndak mau itu, wes gak usah NU lah. Ora usah melu NU, ora usah ngaku NU, gak apa-apa, monggo gitu. Kita ndak keberatan, orang yang tak gandoki gitu. Ndak masalah, monggo mawon. Nah, konsekuensi dari semua ini karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa landasan mafhum dari pilihan-pilihan itu adalah bahwa para muassis kita ini sudah mengambil sikap untuk ikut serta membangun tata dunia baru. Tidak balik ke tata dunia lama sebelum Perang Dunia Pertama, tidak mau. Kita bangun yang baru. Belum jadi sekarang ini, belum jadi yang baru ini. Jangan salah. Oh sudah 100 tahun, hampir 100 tahun kok belum jadi-jadi. Ya maklum, tatanan yang lama ini berapa ribu tahun. Ribuan tahun tatanan yang lama ini.
Kan baru diruntuhkan kira-kira 100 tahun. Inisiasi untuk mulai konseptualisasi dari visi tata dunia baru itu baru dimulai sesudah Perang Dunia Kedua, itu baru visi, belum jadi. Sampai hari ini belum selesai. Nah, pilihan Nahdlatul Ulama apa? Pilihan Nahdlatul Ulama adalah ikut berkontribusi untuk menyempurnakan tata dunia baru ini, yaitu tata dunia yang menjamin kesetaraan di antara setiap manusia terlepas dari perbedaan latar belakang apapun. Tata dunia yang menjamin keadilan yang sejati. Tata dunia yang harmonis didasarkan kepada rahmah. Tata dunia yang didasarkan kepada akhlakul karimah. Itu yang kita inginkan. Maka Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya uraikan tadi, kesimpulannya adalah bahwa ini bukan hanya soal konflik dari hari ke hari. Ini bukan hanya soal saling balas pernyataan. Apalagi cuma dianggap konflik antara cebong dengan kampret. Atau kadrun dengan apa sebelahnya itu sekarang. Kadrun dengan cebong. Bukan hanya soal itu. Ini bukan hanya soal konflik senjata hari ke hari. Gitu. Apakah Israel ini harus dikecam? Ya pasti jelas harus dikecam. Gitu. Nah sekarang tinggal sesudah ini apa? Sekarang ini sudah apa namanya? Gencatan senjata. Habis ini apa gitu? Apa kita nunggu tembak-tembakan lagi? Atau kita mengupayakan sesuatu yang maju dari yang sudah ada selama ini? Nah menurut saya yang sekarang yang belum dikerjakan, dan ini keyakinan saya adalah inspirasi dari apa yang disampaikan oleh Gus Dur pada waktu itu, bahwa kita perlu bergerak pada arena agama ini. Bahwa karena konflik ini salah satu akar utamanya adalah agama, maka kita harus melakukan sesuatu dari titik tolak agama. Titik tolak agama itu gimana? Bahwa agama ini harus kita kembalikan pada pesan utamanya, yaitu rahmah. Rahmah Islam jelas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wacana seperti itu ada juga di Yahudi, ada rahamim di Yahudi. Di Kristen ada agape. Ini universal compassion, universal love and compassion. Cinta dan kasih sayang universal yang tidak membeda-bedakan latar belakang apapun. Ini pesan utama dari agama ini. Nah kalau sudah begitu, ya kalau kita sudah bisa kembalikan agama kepada pesan utama itu, ya para ulama ini harus dilibatkan dalam proses perdamaian. Jangan cuma judulnya aja agama, tapi ulama enggak tahu apa-apa. Seperti yang dilakukan sekarang ini. Sekarang ini ada Abraham Accord antara Israel dengan Emirat dan Bahrain, ya kan? Judulnya agama, Abraham Accord. Maunya kembali kepada puak Ibrahimiyah. Tapi ulama-ulama enggak terlibat, rabi-rabi Yahudi juga enggak tahu menau, pendeta-pendeta Kristen, pastor-pastor enggak ada yang terlibat. Gitu. Itu makanya tetap problematis. Nah ini yang kita menurut saya perlu diserukan. Mari ulama dan agamawan ini diikut sertakan di dalam proses mengikhtiarkan perdamaian dengan syarat kembali kepada pesan utama tadi. Kalau pesan utamanya itu masih menghancurkan aduwuna wa aduwullah, ya tidak bisa. Kalau pesannya itu masih apa lewalan tardo angkal Yahudu itu dimaknai sebagai permusuhan,
Ya tidak bisa jadi solusi, menjadi bagian dari masalah. Gitu. Nah ini menurut saya yang perlu diupayakan. Ya saya ada sejumlah hal yang saya lakukan bersama-sama dengan jaringan dari kalangan agamawan Kristen dan Yahudi secara internasional. Memang sulit sekali, sangat tidak mudah. Saya tidak bisa mengatakan apapun selain ya mohon pangestu berjalan semua, mohon didoakan, mudah-mudahan ada pahalanya, itu aja. Mudah-mudahan ada pahalanya. Kalau soal hasil itu kan itu Allah. Kiai Abu Said Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Pak Alwi ketika saya soal, beliau mengatakan bahwa kullu syai' yajri 'ala takdir. Tapi persoalannya, bahkan beliau mengatakan hatta sa'ah tajri 'ala takdir. Kiamat itu takdir. Cuma kita itu tidak tahu takdir sebelum takdir itu terjadi. Takdirnya apa kita itu tidak tahu sebelum terjadi. Jadi ikhtiar-ikhtiar ini nanti takdirnya berhasil atau enggak, ya kita tidak tahu. Kecuali sampai terjadinya takdir. Kita tidak tahu. Nah, kata Habib Zain, ya faman wafaqa ikhtiyaruhu bi ikhtiyarillah fa huwa sa'id. Kalau ada orang ikhtiarnya kok cocok dengan ikhtiarnya Gusti Allah, artinya dengan pilihannya Gusti Allah berarti bejo. Nah, wa man lam yuwafiq fa alaihi ridha. Nek dilalai kok ora cocok karo kersane pangeran yo kudu ridha piye meneh. Sehingga buat takdir Gusti Allah kan gitu aja. Nah, ini yang ya saya kira perlu. Nah, tadi saya sama Bilal ngobrol, masa masih sudah selesai apa namanya? Sudah gencatan senjata masih hizib nasor katanya Bilal gitu. Saya bilang sudah tidak apa-apalah, itu zikir kok saya bilang. Orang persoalan memang belum selesai dan harus terus zikir. Karena saya ingat pesan Habib Zain bahwa mengingat kita ini tidak tahu bagaimana takdirnya, ikhtiar kita tidak boleh lepas dari zikir. Ikhtiar itu harus bareng dengan zikir karena kita tidak tahu takdirnya kayak apa. Bisa mengatakan man laisa lahu zikr laisa lahu zakar, itu kata. Kalau orang tidak punya zikir, dia tidak akan punya keberanian. Beranian. Lalu saya sempat pengajian ibu-ibu ada yang nanya, "Ibu Pak, niku nek tiang wedok-wedok apa saged medal zakare?" Kata bilang, "Oh iso," saya bilang. Yang penting istiqomah. Artinya tumbuh keberaniannya. Ya, karena dengan zikir itu kita jadi husnudzon kepada Allah. Baik kita tetap husnudzon kepada Allah, itu yang penting. Saya kira ini soal halal bihalal saya sudah yakin bahwa dosa saya dimaafkan semua oleh bapak-bapak sekalian ini. Dan insya Allah kesalahan saya apapun itulah sudah dimaafkan oleh semua yang ikut dalam acara ini. Dan saya sendiri juga sudah memaafkan semua kesalahan baik yang saya tahu maupun saya tidak tahu. Sudah saya maafkan semua, insya Allah sudah 0-0 kita semua, mudah-mudahan semuanya barokah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.